Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah, bekerja dan lain-lainnya. Termasuk malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ini, tidak lain itu adalah karena nikmat yang diberikan oleh Allah, maka kita syukuri semua itu. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah menambahkan nikmatnya lagi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran atau kajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyarah, maqalah ke 19. An Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi Al-Wa'izi. Beliau ini ahli pemberi nasihat. Al-Wa'iz, ahli memberi nasihat, pandai memberikan nasihat. Lahu lisanun fir raja'i khususan, lisan beliau itu selalu mengajak khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kalimat-kalimat yang keluar dari mulut beliau itu selalu mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Wa kalamu fil ma'rifah, kalam beliau itu, kalamnya adalah kalam ma'rifat, berarti bahasa ini sudah bahasa Tuhan, bahasa ketuhanan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut beliau itu berarti nyaman didengar. Saat itu orang yang mendengarnya, ketika mendengar kata-kata mutiara hikmah yang keluar dari mulut beliau, itu sejuk, tenang, nyaman. Kenapa? Karena kata-kata beliau itu kata-kata ma'rifat, bahasanya bahasa Tuhan, sudah bahasa ketuhanan. Sebagaimana dahulu yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa kalau bahasa Tuhan itu beliau mendapat semacam ilham dari Allah, lalu disampaikan ke orang lain dengan bahasa sidin. Tapi bahasa sidin ini ya bahasa Tuhan sebenarnya.
Maka orang yang banyak masalah hidup ketika mendengar kalimat-kalimat Sidin ini itu seolah-olah kok nyaman, kok terobati, kok bisa senyaman itu. Nah, modelnya tuh. Kenapa? Karena bahasa Sidin adalah bahasa Tuhan. Nah, kata beliau, belum nih. Kharaja ila Balkha. Beliau ini keluar atau merantau ke Balkan. Wa aqama biha muddatan. Beliau tinggal di sana sebentar. Muddatan beberapa saat aja di Balkan. Wa raja'a ila Naisabura. Nah, kemudian beliau kembali ke Naisaburi. Naisaburo atau Naisaburi. Naisaburi itu salah satu kota di Khurasan. Khurasan itu provinsi. Salah satu provinsi di Iran ada namanya Khurasan. Kemudian di dalam provinsi itu ada namanya Naisaburo, nama kotanya. Mun kita kan provinsi Kalimantan Tengah, kotanya sempit, angka itu provinsinya Khorasan, negaranya Iran, provinsinya Khorasan, kotanya Naisaburo. Naisaburo ini banyak melahirkan ulama, ribuan. Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Al-Hafiz Al-Hakim. Imam Hakim itu dari sana. Ahli-ahli hadis itu banyak dari Naisabur. Termasuk Imam Muslim, periwayat hadis itu Sahih Muslim itu dari Naisabur. Wa mata biha, dan beliau meninggal di Naisabur. Kuburan Sidin di sana. Sanah samanin wa khamsina wa mi'atain, 258 Hijriah meninggalnya. Nah, kata beliau, nah ini kata-katanya nih. Tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Tuba, sungguh beruntung. Ujar Sidin. Nah, bila hendak beruntung ini, hendak beruntung. Liman taraqad dunya, bagi siapa yang meninggalkan dunia, qabla an tatrukahu, sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya lebih dahulu meninggalkan dunia. Artinya walaupun belum meninggal dunia, belum mati, tapi inya sudah meninggalkan dunia ini sebelum dunia meninggalkannya. Ail khairul kasiru, yakni kebaikan yang banyak, liman sarrafa amwalahu, yaitu bagi siapa yang sarrafa amwalahu, menyalurkan harta-hartanya fi anwa'il birri qabla dhahabiha anhu, pada macam-macam kebaikan sebelum harta itu meninggalkannya, sebelum harta itu hilang darinya, sebelum harta itu pergi darinya, sedekahkannya lebih dahulu. Ini bisa diisi harta lebih, disedekahkannya dahulu. Sedekahnya ini banyak, bisa pondok pesantren, panti asuhan, sekolahan, masjid, jembatan, anak yatim piatu, orang kada mampu, siapa aja, banyak-banyak kebaikan, sedekah sebelum harta itu hilang darinya, alias mati. Itu jadi mati itu kan hilang harta, meninggal tuh hilang sudah kekayaan, meninggal. Nah, maka beruntung, ujar Sidin, orang yang meninggalkan dunianya
sebelum dunia itu meninggalkannya. Artinya keduniaan yang dimilikinya ditinggalkannya lebih dahulu. Maka ada satu ibadah yang mengajarkan kita meninggalkan dunia, itu apa? Puasa. Puasa itu ibadah yang mengajarkan kita meninggalkan dunia. Makanya orang puasa itu latihan meninggalkan dunia. Mulai habis sahur sampai buka, menahan keduniaannya, menahan diri, kada makan, kada minum. Itu kan menahan dunia sudah. Karena hidup di dunia pasti perlu makan, perlu minum. Tapi ditahannya. Artinya apa? Itu latihan meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Nah, itu beruntung orang yang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, orang yang beruntung yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulahu, membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Kuburannya dibangun sudah sebelumnya masuk ke dalam kubur. Bi an amila ma fihi tawnisun fil qabri, yaitu dengan amal-amal yang menghiasi apa yang menyenangkan di dalam kubur. Apa kira-kira amal yang bisa menyenangkan di dalam kubur? Ayo. Sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, baca sholawat, zikir, itu kan berbuat baik dan orang. Pokoknya hal-hal yang baik, amal soleh, itu adalah yang dapat menyenangkan di dalam kubur. Maka orang yang berbuat seperti itu berarti dia sudah membangun kuburnya. Berdahulu sudah dibangun. Mulai kuburan dulu dibangun. Jadi kita tuh seolah-olah ini mentransfer, mengirimkan bahan-bahan material ke dalam kubur lewat amal soleh. Lewat sholat, tihangnya dikirim ulin 10-10 panjang 4 masuk ke dalam kubur. Modelnya tuh bahasa kita kan gitu. Berapa kali sehari sembahyang? 5 kali, 5 pucuk ulin masuk. Tapi jangan dibayangkan bujuran ulin lah masuk dalam kubur. Ini perumpamaannya tuh. Karena puasa dindingnya, modelnya zakat, sedekah atapnya, bacaan Al-Quran, hiasan di dalam rumahnya, modelnya gitu. Salawat, zikir, itu pernak-perniknya, lampunya, gitu. Nah, itu membangun rumah di dalam kubur. Untung orang yang membangun rumah di dalam kubur sebelum dia memasuki kuburnya. Berarti sudah siap bila inya kena meninggal, masuk dalam kubur, rumah sudah ada. Berinvestasi lebih dahulu. Nah, gitu tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujar Sidin, wa arda rabbahu, ridho dengan Tuhannya, bimtisali amrihi wajtinabi nahyihi, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang ridho disebut dengan Tuhan. Apa yang diperintah oleh Allah digawi, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Nah, itu ngarannya ridho. Ridho dengan apa yang sudah diperintah oleh Allah, ridho dengan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Qabla ayyalqahu bil mauti, sebelum dia bertemu dengan Tuhannya alias mati. Sebelum bertemu Tuhan ridho sudah. Sebelum mendapat Tuhan ridho sudah dengan Tuhannya.
Ini orang bila sudah ridho dengan Tuhan pasti berdapat kena nyaman toh. Ini bila kada ridho kayak kita aja manusia lawan manusia nah udah kada ridho duanya tuh. Coba ya kalau kita tuh kadang-kadang kan bahasa sininya kada belai nah kada belai lah. Iyalah lih bahasa mengkira lah lih kada belai itu lih. Dia aku belai. Bahasa Dayak lah. Nah, itu kada ridho aku dengan ini. Maka bila berdapat pasti kada hakon. Ya kalau adanya di sana beliung pinggir karena kada nyaman dari itu. Tapi bila sudah ridho mulai dari di dunia sudah rela ridho maka berdapat tuh mesra. Nah, gitu. Berdapat tuh nyaman. Tapi bila kada ridho tadi melihatnya jauh sudah beliung, apalagi berdapat berhadapan. Nah, biasalah model rasa sangkal kada ridho dan orang tuh kan biasa lah itulah. Nah, ini orang ini beruntung ujar Sidin orang yang ridho dengan Tuhannya, yaitu dengan apa yang diperintah oleh Allah digawi, dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Ridho sudah, maka ketika meninggal bertemu dengan Tuhan tuh mesra pertemuannya. Nah, untung ujar Sidin orang yang tiga ini. Satu tadi yaitu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Yang ketiga orang yang ridho dengan Tuhannya sebelum bertemu dengan Tuhannya. Nah, tiga ini. Maka kita ini kan hendak beruntung nih. Hayya 'alal falah. Gitu kalau marilah menuju kemenangan, keberuntungan. Siapa tuh hendak beruntung? Tiga ini harus ada. Ayo bagaimana? Walaupun hidup di dunia, tapi jangan jangan hakon lapas pada dunia nih. Maka orang yang kada hakon lapas dengan dunia pasti kada hendak mati. Ken aja dulu mati. Belum lagi puas lagi dua di dunia. Nah, belum cukup lagi menikmati harta, belum puas lagi memakainya, belum puas ini. Nah, itu orang yang terikat dengan dunia. Tapi orang yang meninggalkan keduniaannya ya biasa aja. Bila baisi labihan harta, sedekah sana, sedekah sini, biasa aja. Justrunya berpikir dengan sedekahnya ini membangun kuburnya. Dengan meninggalkan dunia tadi lewat sedekah itu sekaligus membangun kuburnya sebelumnya masuk, berarti itu juga tanda inya ridho dengan Tuhannya. Itu insya Allah beruntung orang yang seperti ini. Tinggal kita merasa rasanya sampai saat ini kayak apa rasa kita nih, sudahkah walaupun kada full ya paling kada adalah beruntungnya tuh. Kada rugi benar, kada rugi, kada jual nang bulik pokok ada tuh untungnya. Mun bulik pokok tuh kan bulik modal tuh lek-lekan, jangan, harus ada untungnya walaupun kada banyak ada, tapi bila ada untung pasti tuh timbangan kena baratnya ada untungnya. Lain mun berjudi, ini musim slot, orang banyak hancur gara-gara slot ini, banyak bukti sudah. Jangan ada kawanan kita tenalah bila ada main slot, jangan padahi. Siap-siap aja dengan kehancurannya itu. Yakin, jamin. Kenapa? Banyak terbukti sudah.
banyak terbukti itu tuh permainan judi menipu pasang ganal, menangkannya dulu robot mainnya, merasa menang pasang ganali lagi, menangkan lagi sekali, wah menang nih, ganali lagi, kalahkannya habis ambil. Nah kalah, oh jual anu lagi, jual HP lagi. Nah kada kawalan jual HP, kada main slot, jual yang lain pada HP apa, motor jual, kalau pina mau menang lagi. Nah menipu lo, diakali orang hancur gara-gara itu, duit habis, harta habis, rumah tangga hancur karena duit habis, harta habis, gawian pada karuan, ditinggalkan keluarga, akhirnya curang. Nah, jadi hati-hati, jangan ada di antara kita sini, terutama khususnya jamaah sini yang ada main slot, boleh, haram hukumnya. Bila ada ketahuan hampas HP-nya, udahlah sini, nyaman kumah hampasnya. Kada bujuran aku sarek orang main slot, mbak merusak. Amun main game-game nang lain tuh ada masalahnya, ada apa, asal jangan nang judi itu lah, aku jamin rusak pasti ya. Walaupun ada menang tadi, stomat ya karena dikalahkannya pasti itu, kalahkannya rugi. Kalau kada tuba marahnya, kada beruntung marahnya, rugi. Nah, khosir rugi, khosirun rugi. Nah jadi jangan sampai jadi orang rugi, harus jadi untung walaupun sedikit, penting ada untungnya. Nah kira-kira itulah, mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa dijadikan pelajaran, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah, terutama istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا راحمين يا ارحم الراحمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث بنا الآمنين في زمرة السابقين. يا راحمين يا راحمين يا واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين. يا راحمين يا راحمين يا واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا
ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين الراحمين يا رب الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله